Assalamualaikum, balik lagi sama aku di channel Bidan dan Bi. Hari ini kita akan bahas tentang boleh nggak sih ibu hamil dengan mata minus itu lahirannya normal per vagina, boleh nggak? Nah, sebelum mulai kayak biasa, yang baru mampir di channel ini, yang belum subscribe dulu dong, klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like ya. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah, dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Mata minus bisa lahiran normal per vagina nggak ya? Banyak nih ibu hamil yang bertanya-tanya tentang hal ini. Jadi sebelumnya, apa sih mata minus atau rabun jauh atau miopi? Jadi miopi atau mata minus itu adalah kondisi di mana bola mata kita itu memanjang atau kornea terlalu melengkung. Sehingga ketika ada cahaya yang masuk ke mata, cahayanya ini jatuh di depan retina. Akibatnya biasanya orang yang mengalami miopi atau mata minus atau rabun jauh ini nggak bisa melihat benda yang ada jauh gitu loh. Jadi bisanya lihat yang deket-deket aja gitu. Nah, miopi ini kalau misalnya terlalu tinggi, maka orang yang mengalami miopi itu bisa mengalami kebutaan, retinanya lepas atau ablasio retina, terus glaukoma, dan bisa juga katarak gitu. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya ibu mempunyai mata minus, itu usahakan untuk periksa mata ke dokter mata minimal 6 bulan sekali untuk ngecek nih apakah kondisi matanya itu masih bagus atau tidak, mulai mengalami penurunan atau tidak. Nah, karena orang-orang dengan miopi ini bisa nanti ketika matanya makin panjang, retinanya makin tipis. Nah, retinanya ini bisa mengalami robekan atau mengalami pelepasan sehingga bisa menyebabkan kebutaan. Serem ya kalau gitu. Jadi fungsi utama dari retina itu adalah menangkap cahaya dan mengaturnya sebagai informasi visual yang kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik. Di tengah jaringan saraf ini terdapat makula yang membuat kita mampu melihat dengan jelas. Oleh karena itu, maka beredar informasi bahwa jangan-jangan nih kalau ibu hamil yang matanya minus itu ketika melahirkan normal biasanya mengakibatkan ablasio retina atau retinanya itu robek dan lepas karena proses mengejan. Sebenarnya hal ini masih menjadi perdebatan. Jadi belum ada jurnal ilmiah yang fix menyatakan bahwa ya pasti ibu hamil yang minusnya tinggi itu nanti bisa mengalami robekan retina. Itu saat ini belum ada. Jadi memang para pakar, ahli, dokter itu masih terbagi di dalam dua kubu nih. Ada yang mengizinkan, ada juga yang enggak. Jadinya memang ibu hamil biasanya kalau misalnya matanya minus itu diminta untuk periksa dulu nih ke dokter mata. Apakah matanya itu retinanya masih bagus atau enggak? Apakah masih kuat atau enggak? Karena bisa jadi walaupun minusnya rendah tapi retinanya tuh udah kurang bagus, atau sebaliknya minusnya tinggi tapi retinanya masih oke nih, masih bagus, masih kuat kayak gitu. Karena saat kita mengejar itu kan biasanya kita gitu kan. Jadi ada banyak otot-otot yang berkontraksi dan mengalami penekanan. Salah satunya adalah otot mata gitu ya. Makanya ketika kita mengejan, emang mata kita itu disuruh terbuka gini loh. Tapi nggak yang melotot ya, cuman terbuka aja. Karena kalau misalnya merem, tekanannya kan semakin besar gitu kan. Itulah salah satu alasan kenapa ibu kalau mengejan itu disuruh matanya terbuka, karena supaya tekanan pada otot mata itu nggak berlebihan. Terus kenapa sih kalau misalnya kita mengejan berlebihan gitu, nah ini bisa menyebabkan robekan pada retina. Walaupun sebenarnya robekan pada retina itu bisa disebabkan oleh beberapa hal lain, misalnya peradangan, cedera kepala akibat benturan, tumor, komplikasi diabetes, preeklamsia. Sehingga ketika retina itu semakin tipis, maka resikonya untuk mengalami ablasio retina itu semakin besar gitu. Nah, sebenarnya sih retina itu bisa mengalami penipisan ketika kita tuh semakin tua gitu loh. Jadi semakin tua itu semakin tipis. Dan sebenarnya kalau minus ibu itu tinggi, itu persalinan bukanlah satu-satunya penyebab gitu. Bisa jadi tiba-tiba gitu karena mungkin udah usia atau memang retinanya udah kurang bagus, itu akhirnya dia lepas sendiri atau robek sendiri. Nah, gimana nih solusinya buat ibu hamil?
Jadi memang syaratnya adalah yang pertama, ibu cek dulu ke dokter mata apakah retina ibu masih bagus atau enggak gitu. Apakah sudah menipis dan rapuh atau enggak. Kalau misalnya udah menipis dan rapuh, ya kemungkinan memang harus sesar. Tapi kalau misalkan kondisi semuanya masih bagus, ya bisa normal. Dan biasanya proses persalinannya pun diusahakan tidak terlalu lama. Makanya di sini penting banget untuk latihan napas. Jadi napas itu penting, perlu banget pas di proses persalinan gitu ya. Video tentang cara bernapas saat persalinan ibu bisa lihat di video aku yang ini. Oke, latihan cara mengejan, berlatih gimana cara manajemen powernya supaya nantinya persalinannya itu nggak terlalu lama dan ibu mengejannya itu nggak terlalu berlebihan, karena memang nggak boleh mengejan yang terlalu berlebihan kayak gitu. Kemudian fisiknya itu juga dibenerin dulu, disiapin dulu untuk melahirkan, kayak melakukan prenatal yoga atau senam hamil. Sekarang kan banyak ya tempat-tempat atau instruktur yang bisa melatih untuk prenatal yoga atau senam hamil, dimana tubuh kita, panggul kita itu benar-benar dilatih dan dipersiapkan. Jadi kesiapan tubuh, cara napas, dan cara mengejan itu siap gitu loh, sehingga nanti pas lahiran tuh itu enak, gampang, lancar. Jadi kalau cara mengejannya itu baik dan benar, cara napasnya juga baik dan benar, dan kita juga mau fasilitasi panggulnya itu luas gitu kan, jadi nggak ada tekanan yang terlalu tinggi gitu loh pada di daerah matanya. Makanya perlu latihan supaya pas mengejan itu nggak ada tekanan gitu loh di daerah matanya. Dan usahakan ketika ibu lagi hamil tuh mengurangi pemakaian gadget, jadi kurangi gitu loh paparan gadgetnya, mengurangi baca di tempat yang gelap, banyak mengkonsumsi makanan, buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung vitamin A supaya mata kita tuh makin sehat gitu loh. Sebenarnya nggak hamil pun juga harus menjaga kesehatan mata ya kan. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah tentang boleh nggak sih kalau ibu hamil dengan mata minus itu lahirannya normal per vagina. Semoga membantu, semoga bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Jangan lupa yang baru mampir ke channel ini, yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Dananbi ini. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton video aku kali ini, nonton juga video aku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.